good morning, good morning. Akhirnya kita balik lagi ya dalam up close and personal dengan hashtag dosen hate series. Hai Bu Laksmi, aku udah makan nasi balinya, enak banget. Chef Semi udah ada sama kita. Bu Laksmi enak banget nasi balinya. Kita dipesenin sama eh, Cahyadi dan kita semua satu geng makan. Mantep banget, terus kita langsung tag deh, nasi balinya enak banget. Hai Cilea, Nat, ini semuanya udah pasti udah pengen banget. Di hari ini kita up close and personal sama chef jagoan kita, chef yang paling banyak fansnya, yaitu Chef Temi. Kita lihat ya, waktu saya posting, kan saya postingnya selalu H-1 ya, Nat ya. Di Instagram sih gak gitu rame, tapi di Facebook dong rame banget. Hai Chef Temi. Hai Miss, apa kabar? Ih, Chef Temi mah ganteng sekali hari ini. Aduh. Chef Sumpah Temi, suara saya clear di sana? Clear banget. Thank you, baju kita cakep katanya. Mas David juga join kita, Chef. Kemarin tadi saya baru cerita sama netizen kita nih, sama yang nonton kita. Begitu saya posting di Facebook ya, itu fans semuanya bermunculan. Kacau. Nah, hari ini ceritanya saya akan banyak bertanya pada Chef Temi, dan Chef Temi tugasnya menjawab. Nah kan, fansnya ada yang muncul lagi nih, Pimen. Pertanyaan kayak ujian akhir ya, Sir. Itulah. Tuh, ini salah satu fans sudah muncul. Mia Pia. Hai Mia Pia. Fans garis keras. Firman juga fans Pak Temi. Bener, Firman, gue juga fans. Aduh, nih. Firman. Nih, Firman. Dindut ini fans berat. Tiap pagi dia kalau nggak ada Chef Temi, rindu. Babeku katanya. Ini ya, semua pokoknya yang nonton hari ini adalah fansnya Chef Temi. Chef Temi, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan menggugah banyak hati gitu ya, Chef Temi boleh cerita nggak? Chef Temi itu mulai ngajar tahun berapa sih, Chef? Waduh, kalau mulai ngajar itu tahun berapa ya? Mungkin awal mula, dulu masih disebut asisten dosen kali ya. Itu tahun saya masuk di tahun 90 sih sebenarnya, tapi masih mahasiswa waktu itu. Sambil mahasiswa, Chef Temi udah asdos ya? Ya, asdos, membantu di kitchen juga. Waktu itu ada Pak Richard Ridihena. Wow. Dan masih banyak teman-teman yang lainnya sih. Ya. Iya, legend ya? Bukan legend, kayak kesannya udah. Tapi maksudnya saya juga bingung awalnya kenapa saya jadi masuk ke dunia pendidikan, juga saya nggak ngerti gitu, karena dulu awalnya saya itu paling malu untuk berbicara di depan orang. Oh gitu, Chef Temi malu. Paling nggak pede untuk ngomong di depan orang, jadi saya belajar banyak ketika pertama kali masih asisten dosen waktu itu. Oh wow. Saya waktu itu bertiga. Kalau mungkin Miss ya kenal Bondan Pambudi. Kenal, Chef, kenal banget. Dan Doni Manuarfa yang ada di Surabaya. Iya. Itu pertama kali kami bertiga waktu itu, ya. Jadi saya asistennya waktu itu Pak Cipto Darnanto dan Pak Joko. Pak Cipto, ya ampun. Iya, luar biasa ya. Ada tuh Pak, fansnya muncul semua. Ini ada Bu Marisa juga dari yang ngajar bisnis law di kita. Terus ada Civivi. Saya agak feedback. Mungkin karena di Chef Temi ada speaker ya? Oke, saya matikan dulu. Iya, speakernya kita... Oke. Apakah sudah... Udah oke? Udah oke, Pak Cahyadi? Hai, ada Bella juga. Civivi, kalau mau dimasakin yang enak, ini nih jagoannya, Chef Temi. Tuh, Civivi ini penggemar makanan-makanan enak, Chef.
Nah, Chef Temi tadi cerita bahwa Chef Temi sudah mengajar sejak tahun 90-an sebagai Betul. asisten dosen. Nah, awalnya Chef Temi ternyata malu bicara di depan umum. Yang kita sama sekali nggak tahu nih, ini kenapa namanya memang up close and personal. Karena kita Iya. akan cara tahu apa rahasia-rahasia chef-chef kita, rahasia-rahasia dosennya Hotel Business Program di Faculty of Tourism Planner, supaya makin kenal dan makin sayang. Wah, ini Pak Kaprodi sudah datang juga, Pak Chef. Selamat Nah, datang Pak Vin. Chef Temi, sejak tahun 90 berarti itu kan masih mahasiswa, belum merit, terus belum Ya. punya anak kayak sekarang gitu ya. Chef Temi berasa nggak sih kalau Chef Temi itu kalau ngajar fansnya banyak banget? Waduh, kalau dibilang fans banyak saya malah bingung gitu. Kalau yang bilang saya galak, saya ini banyak. Tapi kalau nggak ngerti juga, tapi banyak orang ngomong, aduh jangan deh, jangan sampai kena kelasnya Pak Temi katanya gitu, repot. Ya, jadi waktu itu ngajar pertama mungkin saya termasuk salah satu yang apa ya, boleh dibilang orang, aduh ini paling galak nih. Dan mungkin Budaya masih inget almarhum Pak Suntama. Yes, Pak pasti. ya itu jadi dua pengajar di di kampus tercinta dulu gitu ya. Itu Kampus kita tercinta. dua dosen yang katanya galak gitu pada masa itu. Oh, Pak Suntama dan Chef Temi ya? Iya, itu termasuk orang yang katanya paling galak gitu. Nah, betul tuh. Saya masih ingat banget waktu saya masih masuk, saya juga masuknya waktu itu karena sambil kuliah saya jadi asdos ya, Chef. Iya, Terus, kita ketemu di ruang praktek itu. iya betul. Nah, itu memang lucu banget sih, karena saya kan masih baru banget. Terus saya waktu itu bantuin Pak Juni sama Pak Parenet untuk ngajar resto. Terus anak-anak itu ya, lucu kalau lagi di resto, kalau misalnya mereka mau ganti piring atau ganti alat, itu mereka harusnya kan langsung bilang ke Chef Temi, captainnya. Itu mereka nggak berani, jadi mereka selalu datang ke saya melipir, terus Kak Dea, waktu itu panggilnya masih Kak Dea. Kak Dea, kasih tahu dong ke Chef Temi kalau gini-gini. Tuh saya bilang, hah, kenapa kamu nggak bilang sendiri? Aduh, takut Kak Dea, takut dimarahin. Makanya kalau orang bilang itu, makanya banyak kan orang tuh rata-rata pasti, aduh galak-galak. Itu tadi Miss Harry juga ngomong, atau Miss Wiwin tuh ngomongnya killers, katanya gitu. Aduh, saya nggak killers juga Miss Wiwin. Ini tapi anak-anak yang di Podomoro ya kemarin kalau saya lihat ya Pak, begitu ada Chef Temi ya, yang ada mereka ceng-cengan sama Chef Temi itu, apalagi namanya O'Neil tuh ya. Iya, itu bimbingan saya. Tapi gini, Miss, jadi berkembangnya waktu dengan perjalanan waktu, akhirnya saya mencoba istilahnya mulai mengenali diri saya sendiri, terus bagaimana mendekati dengan mahasiswa. Nggak cuma di sini aja sih. Miss, terakhir saya juga ketika sebelum join dengan Podomoro di kampus Yuli ya? internasional waktu itu, Yes. Yuli. Terus terang saya juga dekat sekali dengan mahasiswanya, karena gini, untuk mendapatkan feel mereka untuk mau berbuat sesuatu di dapur itu nggak gampang sih, karena nggak semua orang suka masuk ke dapur. Nah, sehingga saya mencoba mendekati mereka dengan kondisi kondisi seperti apa sih mereka gitu. Akhirnya saya belajar dari situ. Terus saya banyak belajar dari teman-teman mahasiswa justru sebenarnya. Iya, ini kalau kata Jezot, killer Hello Kitty, Miss. Nah, Aduh. Chef Temi itu kan sebetulnya meskipun katanya galak gitu ya, tapi memang semua yang ini kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa yang senior banget Chef, yang murid Chef Temi di kampus STPT. Jadi saya tanya sama beberapa yang komen di Facebook gitu, what do you think about Chef Temi gitu. Nah, ternyata mereka itu pada ngefans itu karena mereka tahu Chef Temi itu mendidik mereka dengan bukan galak, kalau mereka bilang lebih ketegas si Miss kata gitu. Ketegas itu karena untuk siapin mereka pada saat di industri, tapi sebetulnya Miss hatinya baik banget. Ini bener banget diaminkan oleh murid-murid yang baru di Podomoro, karena semua selalu bilang nih, killer tapi Hello Kitty, killer tapi hatinya lembut banget. Ini pada heboh nih di komennya kita. Kata Dindut, Beh, senyumnya jangan ditahan-tahan, Beh. Waduh. Betul. Nah, yang dibilang sama Mas Yaya itu betul.
kemarin dari Trisakti juga beberapa alumni kita, Chef, anak-anak kita tahun angkatan 2003, 2004, 2002 gitu ya. Mereka bilang Chef Temi itu ganteng dan berkarisma. Itu betul banget. Mati nggak lu, Chef? makin grogi Chef Temi sama pertanyaan kita. Ini makin bingung ya. Chef Temi, pada saat Chef Temi mengajar sejak tahun 90 kan dari Asdos, lalu menjadi dosen, lalu banyak sekali bibit-bibit yang Chef dorong sampai akhirnya mereka berani, karena tadi betul banget, tidak mudah loh membuat seseorang itu mau bekerja di kitchen, karena memang tempaannya sangat berat ya Chef. Tempatnya panas, berkeringat, pekerjaannya sangat detail gitu. Nah, tapi Chef Temi ini berhasil banyak sekali, sejak angkatan saya juga saya mengamati, menelurkan banyak mahasiswa yang akhirnya berani untuk maju mengikuti kompetisi. Nah, menurut saya ikut aja itu sudah juara ya, Chef. Setuju Itu apa banget. tips dan trik Chef Temi pada saat membuat mereka akhirnya jatuh cinta dan mau untuk going extra miles di kitchen, Chef? Oke, sedikit cerita aja. Jadi saya feedback sedikit ketika pertama kali mengajak teman-teman mahasiswa untuk berlomba gitu ya. Saya banyak belajar juga dari mereka gitu. Bahwa mereka tuh banyak yang punya keinginan tapi kadang-kadang takut gitu ya. Jadi selalu saya ngomong bahwa kita coba dulu. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Jadi poin yang saya dapatkan adalah begini. Kita kenali diri kita, kemudian baru kita dorong diri kita. Kadang-kadang harus over the limits gitu. Jadi memang kita harus berani berbuat sesuatu. Dan memang awal-awal ketika saya pertama kali waktu itu Chef Billy mungkin awal pertama saya. Asian Skill ya. Ya, untuk Asian Skill. Itu awalnya si Chef Billy itu juga ngomong, aduh apa sih yang saya bisa? Saya bilang kita coba dulu. Kita nggak pernah tahu kalau kita juga nggak pernah mencoba. Karena terus terang Chef Billy pertama kali ikut pun itu adalah pertama kali saya ikut membantu dari Kementerian Tenaga Kerja waktu itu untuk coba terjun di ajang Asian Skills Competition. Dan terus terang saya juga nggak punya pengalaman. 2008 itu ya, Chef ya? 2008, 2000. Ya. Oke. Ya, 2000. Jadi bahwa kondisi seperti itu, ya saya harus coba. Karena terus terang saya berangkat dari sebelumnya, yaitu waktu mendampingi Chef Otoy. I know, I ikut itu. Chef Otoy untuk pertama kali ikut Iron Chef. Dan itu saya ngelihat ternyata kalau semuanya berangkat dari dirinya sendiri, itu akan jauh lebih bagus. Makanya kalau kita mendidik mereka juga, saya nggak pernah meminta mereka untuk menjadi diri orang lain. Saya ingin mereka menjadi diri mereka. Jadi waktu itu Chef Ronald yang Iron Chef itu mengatakan, Pak saya mau ikut lomba. Dan itu terus terang buat saya kaget gitu ya, belum pernah ada orang menawarkan diri untuk ikut lomba. Tapi karena berangkat dari diri sendiri, oke saya tanya, oke kalau mau silakan daftar aja, udah daftar. Terus lombanya kapan? Minggu depan. Gila-gila lu Otoy. Saya bilang sama saya bilang, lu gila lu ya, lu ngerjain gua, saya bilang gitu kan. Tapi akhirnya itu berjalan dan kondisi itu juga menjadi hal pemicu buat kita untuk lebih maju gitu ya. Dan kalau Chef Billy waktu itu sampai nanya, Pak, Bapak ngasih saya pembelajaran seperti ini, terus Bapak minta saya ikut lomba untuk tingkatnya ASEAN. Saya bisa apa? Terus saya nanya sama saya Billy bahwa, Billy punyanya apa? Billy maunya apa? Mau dikasih apa? Saya bilang gitu kan, terus bilang, ya kan cuma begini-gini. Ya, yang saya bisa berikan cuma metode masak, tapi yang untuk bisa menjadi pemenang adalah diri kamu sendiri, bukan saya. Dan di situ akhirnya dia bilang, nggak mungkin. Buktiin aja, saya bilang buktikan sendiri bahwa saya Billy punya sendiri tipikal dirinya. Dan ketika dia mengolah, saya bilang nih, boleh ditanya saya Billy nanti suatu saat, saya bilang saya Billy kalau plating sesuatu pasti punya jari-jari. Saya sebut jari-jari seperti ini karena selalu di piringnya itu ada sesuatu yang bergaris begitu. Oh iya betul. Dan betul, itu Chef. Dia, gitu. Iya, dan karakter itu nggak bisa di-copy, bisa di-copy tapi tidak punya nyawa ya Chef. Kalau Chef Billy yang bikin, dia punya nyawa.
Betul. Nah, itu nyawanya Billy. Akhirnya ketika Billy dapat waktu itu memang medali perak, dia juga, oh iya ya ternyata ini. Iya. Ya gitu. Itu amazing banget ya Chef, medali perak sekali, ya. Ya betul medali perak awal-awal saya ikut gabung itu. Iya. Ya. Nah, Chef Temi, tadi Chef Temi sudah mengulik mengenai Chef Otoy dan Chef Billy. Ini kan jebolan-jebolan kampus kita yang memang Chef Temi didik. Lalu Chef Temi tadi yang saya paling suka adalah yang bisa jadi pemenang adalah dirimu sendiri karena kamu yang akan membawa warna itu pada saat kamu lomba. Dan kenali diri lalu dorong sampai over the limit. Dan memang mereka itu tipe-tipe yang menurut saya ditempa oleh Chef Temi dengan sangat disiplin gitu ya. Sehingga hasilnya pun kelihatan banget gitu Chef sampai sekarang. Dan saya ingat banget Chef, waktu saya masuk itu kayaknya kita belum tren-tren banget tuh tahun 2000 awalan ya. 2000 awalan tuh kayak belum tren banget chef culinary itu masih kayak belum kayak sekarang semuanya mau jadi chef gitu. Nah, menurut saya kebangkitan dunia cooking itu salah satunya adalah pada saat Chef Temi mulai melepas mahasiswa untuk masuk ke dunia cooking entertainment dan cooking competition. Nah, itu Chef sebagai ini karena saya pernah mendampingi Chef Billy yang akhirnya bertransform menjadi seperti Chef Temi sebagai dosen pembimbing. Dan saya merasakan betul bagaimana ternyata pressure sebagai dosen pembimbing yang mau lomba itu sama besarnya atau bahkan bisa dibilang lebih besar daripada yang lomba gitu. Nah, terus Chef Temi waktu nggak enak jadi sumpah nggak enak jadi mentor itu paling nggak enak karena bebannya jadi dua gitu. Iya. Yang mengalami beban pressure di saat lomba adalah si pesertanya, tapi kita di belakangnya akan jauh lebih nggak nyaman duduknya sebenarnya. Oh, Chef Temi juga merasakan ketidaknyamanan itu ya, Chef? Terus terang waktu Chef Otoy ikut lomba yang pertama kali waktu Iron Chef, itu terus terang saya nggak berani nongol di Indosiar. Oke. Serius, saya nggak berani nongol di Indonesia. Saya bilang saya nggak siap mental untuk itu, karena terus terang waktu itu pressure dari pimpinan itu luar biasa tingginya di pundak saya. Sampai dia bilang kamu bawa anak untuk lomba, kalau nggak menang bikin malu, dilihat seluruh Indonesia. Terus terang itu hampir setiap hari mendekati lombanya si Chef Otoy itu, Chef Ronald itu membuat saya nggak bisa tidur terus terang. Waduh. Itu pertama kali bahwa, aduh, gimana ya saya bilangnya, apa yang harus saya lakukan? Sehingga waktu itu saya bilang, untung waktu itu saya fotoin dengan teman-teman yang jadi, waktu ada, saya sebutnya Chef Aming ya, Pratsna dan Oyen namanya panggilannya. Nah saya bilang, Aming sama Oyen. Ketika latihan pertama, saya bilang saya nggak puas. Ini rapikan, kerjakan lagi, kamu kerja sendiri. Terus terang, Chef Ronald waktu itu sampai jam 9 malam. Latihannya itu sehari terus-terusan tuh ya Chef? Kali. Betul dan itu saya bilang kenapa, karena beban di pundak saya jauh lebih berat gitu karena kalau Chef Ronaldnya mungkin punya bebannya ketika dia masuk. Oh itu ada Agaf selamat datang. Agaf ini juga salah satu peserta lomba untuk World Skill nih Miss. Oh wow, Agaf welcome. Iya, dia salah satu peserta dari Indonesia yang pernah mendapatkan Medallion of Excellence. Jadi diploma itu, jadi secara standar internasional dia dapat dan dia termasuk salah satu yang bersama saya waktu itu. Nah, ketika saya foto itu lomba, terus terang saya diam di rumah. Saya bilang saya nggak berani lihat karena terus terang saya memberikan kesempatan buat pimpinan di Trisakti untuk melihat lombanya. Iya, betul. Jadi jadi witness langsung ya? Betul. Jadi terus terang beban di pundak saya itu terus terang luar biasa beratnya. Dan untungnya waktu itu gitu ya, apa ya, jadi karena supporting dari mereka sendiri plus teman-temannya itu luar biasa, itu sukses. Dari pertama kali Chef Ronald pun bisa menang waktu itu dan di situ betul sekali. Agak lega saya karena terus terang beban yang paling berat karena yang dibebankan di pundak saya adalah dari pimpinan atas yang mengatakan kamu jangan bikin malu kampus. Itu terus terang luar biasa. Itu sih beban besar sih. Dan saya juga ngerasain banget tuh Chef. Jadi kalau kita waktu Chef Billy jadi pembimbing,
kita sebagai pimpinannya gitu ya, kita justru bilang bahwa Chef Billy, anak mau lomba aja, buat saya udah jadi pemenang. Sure, Gitu. setuju. Jadi Chef Billy jangan ada beban supaya dia juga lebih tenang gitu karena Chef Billy juga stresnya sama Chef Temi tuh. Makanya saya tanya untuk kelas Chef Temi gitu ya, apa Chef Temi juga ngerasain hal yang sama? Itu yang saya pengen tahu banget tuh Chef. Ternyata Chef Temi juga nggak berani mau muncul, nggak berani nongol ya di Indosiar. Terus karena nggak siap mental dan nggak bisa tidur juga gitu ya. Iya, Nah, betul. Chef Temi, saya ingat banget waktu saya yang bagian mengkoordinir supporter. Ya sampai Terus pagi ya, ya, Miss ya. ya sampai pagi, sampai jam 3 pagi saya diteleponin sama orang Nah, tua kan ya. Waktu tuh ya, handphone kita masih handphone Nokia yang kagak ada, batu bata. iya masih batu bata banget, Chef. Itu orang tua telepon gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, sementara si Chef Otoy udah berlaga aja gitu di depan karena kan take dan segala macam. Saya juga waktu itu penasaran, kok gak ada Chef Temi ya gitu. Terus ketemu di kampus Chef Temi-nya, saya tanya waktu itu saya ingat banget. Chef Temi bilang bahwa nggak apa-apa. Chef Temi nggak bilang kalau bahwa Chef Temi itu deg-degan, tapi Chef Temi bilang Iya, udah iya. biar aja, biar dia yang berjuang gitu, biar Iya. dia bisa bebas mengekspresikan dirinya sendiri. Itu jawaban yang saya dapat dari Chef Temi waktu itu. Dan itu Ya, karena ternyata setelah begini, kita Miss. cross check Ya, bener jadi banget. ya karena begini, kalau kalau sampai yang kita bawa ikut melihat kita stres, itu akan memberikan beban yang berlebih lagi buat mereka gitu. Oh Dan saya bilang betul. saya nggak mau itu gitu, bahwa saya bilang biarlah saya menekan perasaan saya sendiri di rumah, walaupun itu terus terang ketika mereka lomba itu selama 1 jam 2 jam pada saya itu saya juga terus terang saya nggak bisa kemana-mana sih cuma bolak balik tapi kalau sampai itu Kayak nunggu sampai anak itu lahiran ya, kelihatan Chef? betul sampai itu kelihatan peserta aduh dia pasti akan jauh lebih stres. Wah, betul, Chef. Nah, Chef Temi, eh Chef Temi kan kalau saya lihat ya, saya amatin gitu. Chef Temi itu selain ada Oto yang waktu itu memang datang untuk Chef saya mau ikut lomba, tapi saya melihat betapa Chef Temi itu punya semacam star seeing gitu, Chef. Jadi Chef Temi kayak bisa melihat, oh ini bibit-bibit yang akan mampu sampai lomba jauh ke level tertentu. Nah, sebetulnya kualitas seperti apa sih yang dilihat dari seorang Chef Temi kepada anak yang menurut Chef Temi itu mampu untuk berlaga atau mampu untuk berhasil pada saat mereka ada di kompetisi atau ada di dunia nyata, Chef? Yang pertama kalau saya melihat adalah saya mencoba untuk berbicara dulu dengan mereka gitu. Bahwa saya bilang Hmm, kenapa kamu mau ikut lomba gitu. Ketika dia memberikan sesuatu jadi gini terus terang saya agak sulit ketika orang itu mau ikut lomba tapi udah merasa dirinya paling bagus. oke. Nah, ini yang buat saya akan justru menghambat si anak ini sendiri gitu. Saya lebih baik ngajarin anak atau membimbing anak yang memang benar-benar mau dan mau menerima masukan. Karena terus terang waktu itu Oke. waktu si Ronald ikut lomba yang Iron Chef, itu terus terang satu satu dapurnya Trisakti saya kerahkan. Saya bilang kasih Wow. masukan. Saya minta mereka kasih masukan. Dan ketika si peserta ini mau mendengarkan dan apalagi mau mencoba, saya yakin dia Yes. akan berhasil. Itu poin yang saya Oke. dapat. Karena dengan dia mendengarkan masukan dari orang, artinya dia akan mendapatkan tambahan ilmu. Karena kalau cuma dapat dari satu kepala aja, saya pikir nggak cukup. Bahkan pada Oke. saat itu sampai saya bilang seluruh makanan harus dicicip ke orang lain. Dan orang lain itu harus memberikan feedback apa yang kurang. Karena gini, lidah kita tidak akan sama dengan lidah Miss Dea di sini. Pasti punya Iya. punya perbedaan dan punya kesenjangan. Nah, kondisi kesenjangan ini yang kita coba hilangkan. Sehingga dengan berjalannya Oke. waktu dia akan jauh lebih maju. Dan yang kedua adalah anaknya mau. Nggak gampang ngeluh, Miss. Oke. Kalau sudah ngeluh A, I, U, E, O ya sudah mendingan saya nggak usah. Gitu. Karena Oke. terus terang saya juga nggak bisa berbuat apa-apa karena lomba ini untuk mereka, bukan untuk Iya, saya. Poinnya betul. seperti itu. Saya Jadi, melihat sih bahwa itu nggak bisa dibohongin. Ketika orang itu punya niat,
itu akan terpancar sendiri, dan ketika makanannya pun biasa aja itu akan punya nyawa. Itu Iya. yang saya lihat. Ya, itu yang saya coba. Wow. Nah, itu guys. Jadi kita mesti ingat ya, memang betul pada saat seseorang itu ikut lomba atau menang lomba, memang ya kampusnya bangga, dosennya bangga, Setuju. lalu ya semuanya bangga lah ya Chef ya. Tentu saja kan anak kita kan Pasti. soalnya. Tetapi sebetulnya yang mendapatkan nyawa lebih besar atau manfaat lebih besar itu ya dirinya sendiri ya Chef ya. Iya, setuju. Ya, karena Makanya memang mereka yang akan karena dapat poinnya. betul, karena poin itu tidak hanya sebatas menang atau kalah, tapi pengalamannya, rasanya berlaga, itu akan jadi, saya tuh ngerasain banget sih, Chef. Dulu saya waktu masih kompetisi ya, itu rasanya kayak, apaan sih, kok semuanya kayak terlalu berlebihan gitu. Tapi setelah Ya, setelah saya jadi dewasa, lalu saya bekerja, ternyata pengalaman rasa saat kompetisi itu menang, kalah, berhadapan dengan orang, berkompetisi dengan orang lain, itu jadi bekal kita untuk bertahan hidup di kemudian hari itu ya, Chef ya. Itu ya, yang saya ya, rasain banget tuh. itu yang memang bisa didapatkan ketika kita mengalami, karena tidak bisa dibeli kan sebuah pengalaman gitu. Iya, Nggak iya nggak betul. beda ketika kita mendampingi mereka untuk lomba pun gitu ya. Itu juga pertama kali saya bingung ketika saya mendampingi, karena kalau yang benar-benar in touch di saat lomba kan waktu Chef Billy. Terus Iya, ketika saya di dari awal Malaysia sampai waktu akhir itu, ya, Chef. betul. Karena mereka kan juga punya, waktu itu dia berdua dengan Sri, salah satu lagi Sri. Iya, Jadi mereka berdua saya dekat, dan ketika day by day itu saya melihat perubahan mereka. Perubahan that's dari true. ini, dan ini yang harus kita coba, apa ya istilahnya, kita harus bisa membuat mereka lebih nyaman dan nyaman, karena 3 hari mereka lomba, dan itu Iya, 3 hari tanpa break, dan every day betul. they doing the apa ya, the different things gitu. Nah, Iya. ketika emosi mereka tidak terkontrol, wah itu akan repot. Karena terus Waduh. terang kejadian waktu yang 2016 apa ya, saya lupa. Itu juga Asian Skill tidak terkontrol, di hari ketiga justru anaknya jatuh. Betul, betul. Saya merasakan hal itu Nah, juga, Chef, waktu lomba, Chef. itu. Jadi, Nah, Chef Temi, tadi waktu Chef hmm, Temi bilang tentang nyawa itu, saya merasakan betul bahwa kadang eh, si produknya itu biasa aja, tapi karena nyawa dari pembuatnya itu sepenuh hati, itu pun juri bisa ngerasain ya, Chef. Karena kan ya, Chef Temi juga seorang juri nih. Jadi ya. nyampe gitu ke jurinya juga. Kalau bahasa saya suka mengistilahkan bahasa let the disease speak up. Biarkan mereka berbicara. Wow. Si disease ini bisa berbicara, artinya apa? Dengan dia berbicara, paling tidak mengena dulu, karena gini, orang mencicip sesuatu adalah mata dulu yang akan berperan. Jadi Oke. ada orang sampai menatanya sedemikian rupa dengan warna-warni yang berlebihan, terus saya bilang ini apa sih? Jadi Iya. too much gitu. Gak bedanya kalau saya bilang juga, saya selalu memberikan ke apa ya, yang saya mentoring, saya bilang jadikan makanan itu seperti Anda ketika Anda berpakaian. Jadi fashionable. Jadi kondisi itu ketika saya bilang fashionable adalah jangan berlebihan, jangan sampai kita mau datang ke pesta siang hari tapi kita berdandan untuk malam hari. Nah, ini yang harus diberikan. Jadi saya selalu bilang jadikan makanan itu berbicara. Supaya dengan dia berbicara, dia punya nyawa. Nyawanya siapa? Ya Iya. nyawa yang ikut. Jadi Iya, itu yang betul. terjadi. Nah, itu yang saya amatin betul dari seorang Chef Temi Rahmat adalah yang saya suka, saya sering sekali Chef mengamati karena saya sudah mengamati beberapa kali kompetisi kan. Tadi Pak Felix bilang pengalaman ASC memang sangat berharga, betul Pak, terutama buat hidup ya. Nah, saya tuh mengamati cara Chef Temi menjadi pembimbing, menjadi mentor untuk anak yang kompetisi itu berbeda dengan beberapa guru pembimbing lainnya karena hasilnya itu kalau yang dibimbing sama Chef Temi itu mencerminkan si anak. Ya. Gitu. Sementara banyak sekali dalam kompetisi yang saya pernah jadi juri atau saya pernah datang atau saya pernah jadi kompetisi itu bukan karya si anak tapi karya si mentor.
Ya, Sehingga mungkin karyanya bagus sekali, tapi tidak muncul nyawa dari si anak. Karakter anaknya tuh nggak keluar. Nah, tadi pada saat Chef Temi bilang tentang Chef Billy, itu Chef Billy a truly different person before and after competition. Jadi pada saat Chef Temi yes. bilang si jari garis itu memang kelihatan banget ya Chef, bahwa itu Iya, iya. adalah Sangat-sangat style kelihatan. Chef Ya, Billy di makanan apapun. Begitupun dengan Chef Otoy. Chef ya, Otoy itu nggak pernah keluar dengan makanan gaya Chef Temi, nggak pernah, tapi selalu keluar enggak. dengan makanan gaya Chef Otoy. Nah, Betul. lalu pada saat mahasiswa Podomoro juga lomba, saya melihat bahwa akhirnya anak ini muncul dengan style dia, gitu. Ya, Itu yang saya suka dari seorang Chef Temi karena tidak memaksakan perfeksionisnya Chef Temi atau levelnya Chef Temi, tapi lebih mendorong supaya anak itu muncul dengan warnanya dia. Itu Chef yang karena saya begini, rasakan Miss. sebagai Karena pengamat. begini. Kenapa saya lakukan ini? Kalau dia saya paksakan dengan cara saya atau dengan apa yang saya mau, ketika mereka menemukan suatu masalah di saat lomba, mereka nggak akan bisa Oke, berbuat apa-apa. Karena oke, karena mereka akhirnya terpaku, waduh ini salah, ini nggak benar, ini nggak sesuai. Saya bilang, oke, kamu lakukan apa sendiri, ya kamu pasti bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Jadi itu yang saya berikan selalu. Karena terus terang oke. beberapa kali saya ikut jadi juri lomba pun, saya melihat sekali banyak orang yang terutama karena saya juga juri LKS ya, mungkin buat Iya, mungkin ibu-ibu pembimbing juga di sini kalau memang ada di apa di di IG Live YouTube ini. ini. Ah, jadi kondisinya jangan pernah memaksakan apa yang kita mau ke makanan si anak. Karena saya ngeliat ketika saya jadi juri LKS, itu banyak sekali anak yang kelihatan sekali sangat disetir oleh si gurunya. Karena Iya, setiap dia berasa ya, melakukan Chef? sesuatu, dia tuh selalu melihat ke gurunya. Ini salah, ini salah, ini salah. Sehingga anak itu semakin gak nyaman. Dan ini yang Ah, terjadi sehingga ya. produknya tidak akan pernah maksimal. Tapi ketika saya bilang, kamu jadilah diri kamu. Ini yang harus dilakukan supaya apa? If they finding some mistake atau dia punya kesalahan, they can get the solution about that one. How to menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu yang saya lakukan Wah, sini. itu bener banget tuh. Jadi saya juga ngerasain hal yang sama sih, Chef, pada saat beberapa kali jadi juri ya. Saya bisa mulai meraba gitu, Chef, bahwa anak ini itu apakah menghafal atau memang itu naturally Ya, keluar dari dia, gitu betul. ya. Sama halnya dengan di makanan, apakah dia menghafal untuk meletakkan sebuah benda atau memang itu keluar dari dia. Nah, saya suka banget tadi poin Chef Temi adalah karena pada saat lomba itu kita nggak pernah tahu masalah yang muncul apa. I Ya. wish you are my mentor, Chef. Jadi pada saat Oh, kita ketemu solusi, kalau di hafalannya nggak ada, udah tuh ambiar, ya. ya. Tapi Mungkin begitu satu kita udah pengalaman kali ya, kerjain, Miss. jadi Ya. tahu. Iya, iya. Satu pengalaman ketika saya mentoring Chef Ronald dengan timnya waktu itu. Jadi pas Yes. kan dia 3 kali harus menang untuk jadi juara tetap istilahnya di RMC. Betul, betul. Nah, waktu itu kebetulan dekat dengan Idul Adha, sehingga tema makanannya akan menggunakan kambing. On Wow. that on that time gitu ya, saya bilang, waduh mereka harus bikin tiga courses ini. Di pikiran saya cuma satu, yaitu appetizer, main course, dan dessert. Nah mungkin kalau Miss Dia pernah dengar aming atau prajna, itu adalah salah satu yang saya suruh bikin. Saya nggak mau tahu gimana caranya kambing ini bisa jadi dessert. Oke, oke. Terus dia bilang, how come? Ya nggak tahu, terserah lu mau bikin talam, lu mau bikin apa, pokoknya lu bikin sesuatu jadi dessert. Bikin kambingnya jadi manis. Jadi waktu itu dicobalah sama Aming waktu itu. Ketika Heeh. mencoba, nggak berhasil si talam. Terus saya juga, akhirnya saya bingung juga apa yang harus saya lakukan. Pas saya buka-buka buku, saya ketemu panada, Miss. Panada Oh, kan makanan dari Manado. Dan kondisinya saya bilang, ini bisa nih, saya bilang. Terus saya panggil Aming, Ming, can you make a pastel? Bisa. iya. Oke, bikin pastel dalamnya kambing. Dan dia bikin itu, dan sampai si jurinya sendiri ngomong, ini dosennya gila, bukan yang gila anaknya, karena yang bikin anaknya.
Tapi itu emosi Iya, sekali dan mungkin pertama kali, mungkin ya saya nggak tahu, mungkin pertama kali daging kambing dijadikan dessert waktu itu. Dan itu iya, luar iya, betul, biasa betul, tanggapan betul. dari para jurinya. Iya, dan asal teman-teman tahu ya, itu para chef itu, tiga chef itu ya, si Aming, si Otoy, sama si Oyen itu masaknya tengah malam loh, chef ya. Iya, sure, betul Jadi sampai tengah kebayang kan malam. udah nggak fresh, si orangnya aja udah dalam kondisi badan yang memang udah nggak fresh, tetap di dalam pressure, terus retake-nya berkali-kali, break-nya berkali-kali, ditonton segitu banyak orang gitu ya. Jadi pressure-nya luar biasa tinggi, tapi produknya memang luar biasa tuh. Jadi saya Ya, dengar juga tuh yang tentang tentang kambing jadi dessert itu yang kayak si Aming dia kayak stres gitu kan di awal iya Pak betul. Chef Temi. Awalnya stres. Karena iya, kalau saya kan stresnya beda, stres sama orang tua yang nyariin anaknya nggak pulang-pulang. Kalau mereka kan stresnya di dalam sana, wah udah tight banget. Tapi ide Chef Tewi untuk ngomong mengenai panada jadi pastel, lalu itu bisa jadi dessert di tema kambing, itu jadi kayak semua kayak terperangah sih saat itu. Karena Iya, it's a iya. very simple food, tapi pada saat kita taruh sesuatu yang berbeda, jadi kayak extraordinary banget ya nggak sih, Chef? Betul, betul. Jadi gini, Iya. kadang-kadang kita berpikir bahwa sesuatu itu harus mewah. Terus terang, pengalaman pertama kali saya apa ya, waktu itu promosi makanan Indonesia dengan Chef Windeck dan Chef Bloom waktu itu Oh yes, sebagai yes. Spanyol. Jadi waktu itu Iya. kita membawa makanan Bali, makanan Jawa, makanan Betawi, dan makanan Padang waktu itu. Ke Spanyol ya, Chef? Ya, ke Spanyol. Dan pada saat itu kita mau bikin sayur kapau nih ceritanya. Kan pakai nangka muda. Nah, waktu itu kita udah Mm-mm. pesen. Nah, ternyata yang datang itu nangkanya nangka yang mateng, Miss. Jadi nangka Nangka kaleng yang kuning. mateng. Iya, nangka kuning. Itu sekian kaleng. Sampai Chef Indek ngomong, lu bikin sesuatu deh itu. Kasihan itu kaleng nggak kemakan, nggak kepake. Saya mau bikin apa? Terserah lu mau bikin apa. Yang saya pikir karena makanan kecil saya waktu itu, karena di rumah dulu punya pohon nangka, eh, Iya. jadi saudara saya itu suka bikin yang namanya nangka goreng. Oke. Dan pada saat itu saya bikin nangka goreng, Miss. Jadi it's a Di very Spanyol simple. ya, Chef? Yeah, di Spanyol it's very simple. There's a 5 stars hotel and I made some dishes nangka goreng yang saya cuman disling pakai uh, gula halus. Are you sure you want to serve it that? Why not? Saya bilang, kan orang sini nggak pernah tahu nangka goreng itu kayak apa. Dan Iya. itu Nggak amazing, pernah luar mereka biasa makan. buat mereka bahwa, are you sure that's a jackfruit? Kata, iya ini jackfruit. Dan itu saya bilang, makanya saya bilang, makanan sesederhana pun apapun juga ketika kita membuat sesuatu dan kita yakin itu bisa disajikan, why not? Karena nggak menutup kemungkinan itu sih. Itu yang pernah saya alamin sih, Miss. Sederhana bukan berarti nggak mewah ya, Chef? Enggak. Sederhana Iya, pun kadang-kadang bisa memberikan sesuatu. betul, betul. Nah, sekarang kita akan mulai bongkar-bongkar nih mengenai Chef Temi nih ya. Waduh. Kita udah tahu tadi ya, kita udah tahu tadi Hai. bahwa kita udah bongkar Chef Temi yang pertama, yaitu ternyata sebagai juri sebagai mentor dengan kompetisi tingkat internasional pun, ternyata seorang Chef Temi ini memang ada rasa tidak nyaman, ada rasa nggak berani nongol, ada rasa nggak siap mental, dan ada nggak bisa tidurnya juga. Tapi dengan segala tadi Chef Temi yang bilang melihat kualitas anaknya, mendorong mereka supaya keluar dengan warnanya sendiri, dan segala macam yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, itu membuat anak-anak ini tampil begitu gemilang dan tampil begitu bagus gitu. Nah, Chef Temi, sekarang seorang Chef Temi sebagai juri. Iya. Chef Temi ini kan Chef Temi kan dari dunia edukasi yang sudah berjibaku dengan berbagai macam bentuk mahasiswa ya, Chef. Ya. Dari tahun 90 sampai tahun 2020 itu nggak ada yang nggak ajaib lah. Pasti kan macem-macem nih ajaibnya. Nah, Chef Temi pada saat membawa pengalaman mengelola begitu banyak anak, membimbing begitu banyak anak, sampai pada saat menjadi juri, itu saya juga melihat gaya yang berbeda dari seorang Chef Temi. Chef Temi boleh nggak sharing sama kita mengenai pada saat jadi juri, meskipun di formnya ada kriteria A, B, C, D gitu. Tapi apa sih sebetulnya yang dilihat oleh seorang Chef Temi Rahmat
kepada seorang sosok yang berlomba dan hasil karyanya dia. Oke, itu kata Rensky itu, Chef Temi galak kalau jadi Rensky. Hey, jadi dosen aja dia galak. Rensky ini anak ASEAN Skill ya, Chef? Bukan. Dia salah satu teman saya, dia di asosiasi juga. Dia ini dia murid KDU, Miss. Jadi dia ini sekarang ada di Amerika. Dia salah satu chef juga itu luar biasa tuh. Nah, kalau pas pulang Indonesia boleh, Chef, diajak mampir ke Podomoro nih. Iya, udah pasti mau dia. Ayo ke sini Rensky kalau pulang ya, jangan cuma pulang ke Samarinda aja, pulanglah ke Jakarta ya. Yes. Oke, jadi apa yang ini, terus terang saya banyak belajar ketika saya menjadi juri, apalagi waktu saya pertama kali jadi juri di WorldSkill gitu ya. Apa yang saya lihat, kalau dulu awal-awal saya jadi juri waktu zamannya Chef Billy Kutasinski, saya masih rancu menilai. Jadi kondisinya begini, ketika saya menilai gitu ya, saya mencoba membuang ego saya. Jadi apa yang saya mau lihat? Jadi kalau dalam kriteria penilaian biasanya saya melihat adalah saya mau melihat apa dulu nih, warna. Saya akan melihat warna tok. Saya tidak akan melihat itu metode memasaknya gimana, apa enggak. Dan ketika saya bicara warna kemudian tekstur, saya tidak akan bicara rasa. Saya akan melihat teksturnya, benar nggak sih ini digorengnya pas, ini benar nggak sih kekenyalannya, dan seterusnya, dan rasa. Jadi kalau dibilang menilai itu gampang-gampang susah, jadi saya cuma memaksimalkan panca indera saya ketika untuk melihat sesuatu, ini bisa nggak, ini bagus nggak. Karena ketika banyak orang yang menjuri itu tapi based on dari ego. Wah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karena begitu ego, dia ngeliat orangnya, oh ini Miss dia nih, oh saya menangin deh. Itu akan terjadi. Iya. Betul. Ini yang yang saya lakukan. Nah, itu Agaf bilang tuh, ingat pertama kali waktu saya jadi juri LKS tuh. Agaf adalah salah satu juara LKS di Palembang. Iya, pertama kali saya ikut LKS. Agaf ya. Jadi jadi saat itu saya benar-benar akan menilai apa yang diminta. Karena terus terang waktu LKS pada saat itu, mereka bukan lomba membuat makanan, Miss. Jadi mereka lombanya berpamer-pamer piring. Piringnya mewah semua. Nah, saya bilang saya bilang saya nggak peduli dengan piring kalian, saya butuh makanannya, dan itu yang saya lakukan. Jadi kondisi-kondisi ini yang memang saya lakukan. Jadi kalau menilai apa, saya kayak ngebimbing anak di sini, saya bilang saya nggak akan melihat secara keseluruhan utuh dulu, tapi saya akan melihat poin by poinnya. Apa sih yang menjadi nilai? Pasti yang dinilai adalah kebersihan, terus kemudian tekstur, kemudian rasa, penampilan, dan satu lagi adalah mise en place dan lain sebagainya. Saya akan melihat poin by poinnya dulu. Kemudian kalau saya ngelatih, saya selalu melihat bahwa konsisten nggak ini anak. Karena gini, sometimes kita mencicipi, dia pas rasanya, tapi next day dia akan berubah. Tergantung mood ya. Ini saya selalu kembalikan, bila perlu kalian harus timbang. Artinya apa? Dengan menimbang ini paling nggak rasa garam dan mericanya akan sama. Ini yang saya lakukan. Jadi saya memfokuskan dari poin per poin yang akan saya nilai. Itu aja sih, Miss. Jadi poinnya saya lihat sih. Wow. Nah, seorang Chef Temi yang punya pengalaman begitu banyak ya, teman-teman, ternyata kita bisa tahu dalam-dalamannya hari ini, yaitu pada saat beliau menjadi juri tingkat ASEAN Skill, tingkat World Skill, ternyata seorang Chef Temi pun ada dua yang perlu kita pelajari, yaitu selalu fokus pada kriteria penilaian dan harus berani untuk membuang ego. Jadi it's not about us, it's not about you as a judges, tapi it's about kriteria apa yang dipenuhi oleh si anak gitu, atau oleh si peserta gitu ya, Chef? Iya, karena gini, Miss, ketika kita bicara ego, kasihan si anak yang berlomba. Kenapa begitu? Karena kasihan anak ini sudah berlatih sedemikian rupa, dia mencoba makanan berulang-ulang, tapi karena ego kita sebagai judge, dia dikalahkan oleh ego kita. Ini yang bahaya. Iya. Betul, Chef. Nah, itu yang saya seringkali
kalau mengamati lomba ya Chef, saya tuh suka gemes juga gitu karena dari semua skala seseorang tuh bisa pass gitu, tapi ternyata itu dibatalkan hanya karena si juri tidak suka dengan Ya, karakter si anak yang itu yang membuat. bahaya. Itu Betul. sering sekali muncul di kompetisi dan itu juga saya rasain banget pada saat saya jadi kompetitor, Chef. Iya, Karena iya. saya tahu sekali, saya merasakan betul ya, karena saya memang orangnya sangat lumayan sensitif pada energi gitu ya. Waktu itu ketua judges-nya itu kelihatan banget nggak sukanya sama saya sebagai personal. Mungkin karena saya suka tanya, saya suka memastikan lagi apa kriterianya, sampai akhirnya saya sempat dibatalkan satu nilai, yaitu waktu itu tidak boleh meletakkan kulit buah di atas piring, gitu. Hmm. Sementara kalau di bekal dari Indonesia waktu itu kan kita boleh ya chef. Jadi si Ya, si kulitnya itu jadi kayak underliner gitu loh. iya, iya, iya. Iya, jadi Ya, nilai jadi saya jatuh di situ waktu itu. ya, jadi ini juga jadi karena saya jadi pengalaman dari Watch Skill itu luar biasa buat saya sih terus terang, Miss. Karena terus terang Yes. ternyata hal yang sama saya dapatkan ketika karena saya diasosiasi juga gitu ya. Ketika mereka membuat perlombaan seperti salon kuliner dan lain sebagainya, saya belajar banyak ke mereka. Pada waktu itu saya melihat bagaimana sih seorang chef-chef internasional itu memberikan nilai. Dan ternyata sama, mereka fokus dengan apa yang dia lihat. Oke, ini gimana? Oke, untuk ini seperti apa? Portion ini cukup nggak? Ini cukup. Baru dia akan istilah baru ngacak-ngacak isinya. Jadi taste-nya dicoba dan ini yang luar biasa. Dan saya bilang, oh ini pengalaman yang sangat luar biasa. Sehingga Wow, itu yang saya tempa sih. luar biasa tuh. Teman-teman buat dosen-dosen muda yang join di IG Live pagi ini, seorang Chef Temi dengan jam terbang yang begitu panjang, itu masih merasa terus belajar gitu. Berarti Betul. kita itu memang tadi saya suka juga dengan poin Chef Temi bilang kalau melihat kualitas anak, itu cari anak yang memang masih merasa belum apa-apa. Benar. Karena pada saat dia merasa sudah hebat, maka sulit untuk kita untuk bisa membantu dia semakin berkembang karena udah merasa hebat gitu ya, Chef. Iya. Hmm. Jadi itu yang Chef Tevi memberikan pelajaran luar biasa tuh. Kata Pak Felix, subjektivitasnya luar biasa, betul. Thank you Pak Felix untuk wrap up-nya. Nah, Chef Temi, kita ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai bagaimana Chef Temi itu membuat anak-anak di kelas Chef Temi, bimbingan Chef Temi itu menjadi dekat dan menjadi bisa kayak itu seru banget sih. Chef Tevi boleh kasih tips and tricks nggak sih buat kita yang baru-baru jadi dosen gitu ya? Bagaimana sih Chef kita bisa mengelola anak segitu banyak dengan nggak ada rasanya nggak ada kalau saya lihat Chef Temi ya hubungannya itu kayak nggak ada anak emas anak tiri tapi bisa dekat tapi mereka juga tetap segan gitu. Ada tips khusus nggak Chef? Poinnya sih satu sih bahwa tadi yang saya bilang, jadilah diri kamu sendiri. Jadi ketika saya mengajar, ketika saya membimbing, selalu saya bilang, saya akan menjadi diri saya. Inilah saya. Anda suka saya seperti ini, Anda nggak suka, tolong di bagian mana yang Anda suka. Tapi terus terang keterbukaan perlu sih, Miss. Jadi terus terang dengan anak bimbingan saya baru ini, sebenarnya belum lama sih saya bisa dekat, karena kebetulannya yang saya ngajar prakteknya, sehingga saya bisa agak sedikit dekat gitu. Tapi poinnya di sini saya selalu bilang bahwa saya akan menjadi diri saya di sini. Dan saya bukan mengajari mereka, saya selalu ngomong bahwa saya di sini berbagi. Artinya berbagi adalah saya memberikan apa yang saya tahu dan belum tentu apa yang mereka miliki kita sudah tahu. Enggak. Kadang-kadang mereka lebih tahu dari kita dengan pengalaman mereka sendiri. Karena hal ini kadang-kadang yang suka membuat orang lupa gitu bahwa gue dosen nih, lu tuh mahasiswa gitu, lu tahu apa sih? Nah ini yang saya nggak mau. Selalu saya bikin bahwa Anda mungkin mereka sudah lebih pengalaman, dia pergi kemana-mana, dia ketemu sesuatu yang baru, dan saya minta mereka juga sharing. Nah, saya mendekati mereka dengan apa yang ada aja itu. Poinnya sih. Wow, ini saya suka poin ini banget. Yuk kita dosen-dosen muda kita bisa belajar dari apa yang diberikan Chef Temi tadi, yaitu jadi diri kita sendiri pada saat kita mengajar atau berhadapan dengan mahasiswa, dan kita juga memberikan ruang pada mahasiswa untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan kemudian
mari mau belajar juga dari yang muda-muda gitu ya, Chef ya. Saya merasakan itu betul sih. Saya itu menikmati betul pada saat anak-anak ternyata lebih tahu daripada kita ya, Chef. Sometimes iya, Bu. Terus terang karena karena dengan era yang sekarang mungkin kita sudah kayak saya, apalagi ketinggalan zaman banget dengan era-era teknologi. Mereka jauh lebih tahu karena mereka bisa digging itu. Nah, cuman di sini mungkin titip pesan juga buat teman-teman pendidik gitu. Saya tidak bilang pendidik bahwa tolong arahkan juga teman-teman atau adik-adik bimbingan kita ini untuk mulai memilah mana yang bisa diambil, mana yang tidak. Karena terus terang belajar secara online, secara teknologi belum tentu akan jauh lebih bagus buat kita. Kita harus tahu dulu punya dasarnya, baru kita bisa memilah. Tapi dengan teknologi luar biasa membantunya. Terus terang saya juga banyak belajar dari teknologi sekarang ini. Iya, betul. Jadi saya juga mengalami beberapa kali ya, Chef, anak-anak itu yang ngajarin kita tentang teknologi-teknologi terbaru gitu. Kayak teknik syuting video, teknik foto, itu kayaknya kita kalah jauh ya, Chef, dibandingin mereka ya. Jauh banget. Mereka itu keren-keren banget. Sosial media apalagi ya, Chef, mereka tuh sangat tahu bagaimana untuk membuat. Nah, ini yang memang Chef Temi tadi ajarin ke kita juga ya, sebagai pendidik kita harus memberikan mereka semacam soft skill ya, untuk bisa memilah mana yang bisa diambil atau tidak pada saat mereka lagi belajar via online atau via platform apapun. Nah, Chef Temi, ini masuk di 5 menit terakhir dalam IG Live kita hari ini, dan luar biasa sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh Chef Temi. Chef Temi, ini pertanyaan yang pasti akan membuat Chef Temi tersenyum lebar. Sebetul-betulnya Chef, Chef Temi juga deg-degan nih. Sebetul-betulnya Chef Temi itu kalau masak gitu ya, itu apa sih yang Chef Temi lihat dari sebuah bahan makanan, Chef? Jadi gini, saya kalau memasak apa yang saya lihat sebenarnya sama aja dengan yang lain. Saya melihat sesuatu yang ada di depan saya. Yang jelas gini, kalau saya membuat sesuatu, saya yakin dengan diri saya bahwa saya memasak itu pasti enak. Itu harus ditekankan dulu. Kenapa? Karena ketika kita ngomong, aduh nggak enak nih makanannya gini-gini, biasanya hasilnya nggak maksimal, Miss. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau saya masak tuh pasti enak. Even though nanti makanannya kurang berkenan sama orang, ya nggak apa-apa. Tapi jadi kalau saya mau masak tuh saya harus punya jiwa saya harus seneng dulu, Miss. Jadi apapun makanannya, sesimpel apapun nggak ada masalah. Cuman tempe atau tahu goreng pun nggak ada masalah. Tapi kalau kita memasak sesuatu dengan jiwa kita, mudah-mudahan makanan kita jauh bisa diterima orang sih. Poinnya ke situ. Tapi terus terang, kalau boleh saya share sedikit, saya termasuk orang yang gagal memasak karena saya belum bisa memasakkan buat anak saya yang paling kecil. Oh, kok bisa? Karena anak saya belum mau mencicipi sesuatu yang baru. Jadi apa yang saya masak buat dia nggak enak. Oh, oke. Itu ya? Lain nunggu, kecuali yang kecil yang belum bisa. Itu aja. Itu masih terus berevolve ya, Chef? Ya, betul. Kata dia nggak enak aja gitu? Nggak mau, nggak enak. Oh, gitu. Wah. Jadi kalau saya bikin nasi goreng pun, dia bilang cuma lebih enak nasi goreng abang-abang pinggir jalan. Oh, wow! Nah, ini ya, teman-teman, itu tadi saya merinding banget sih, Chef. Ini pertanyaan yang saya ulik dan saya rasakan paling pas gitu. Karena saya selalu melihat, saya nggak tahu ya, Chef, kan saya sering banget kan sebetulnya ngicipin masakannya Chef Temi gitu, sejak masih kuliah, sejak ngajar, kan selalu ada masakan Chef Temi dalam prakteknya kita gitu. Dan Chef Temi itu selalu ngasih kita kesempatan untuk ngicipin. Nah, saya itu selalu merasa ada kesenangan batin pada saat saya mencicipi masakan Chef Temi, dan terus berlanjutlah pada hubungan kerja kita di saat ini, tiap Chef Temi posting mengenai makanan. Sekarang saya jadi tahu kenapa tempe goreng yang Chef Temi foto dan kirim ke kita itu berasa enaknya karena tadi Chef Temi pada saat memasak yakin yang dimasak pasti enak dan jiwanya harus senang. Ternyata itu yang membuat saya bisa melihat bagaimana perbedaan tempe gorengnya Chef Temi dengan tempe goreng yang lain gitu. Oh, itu gila banget. Ini jawaban yang I know there is a
answer yang bisa bikin merinding gitu, Chef. Iya. Thank you, Mi. Meskipun memang betul, Chef Temi masih punya PR untuk membuat anaknya doyan ya, Chef, yang paling kecil ya. Oke. Nah, Chef Temi, pesan sebelum kita menutup sesi IG Live ini. Pesan apa buat Chef Temi untuk anak-anak muda yang baru mau masuk di semester 2 yang akan masuk ke kitchen? Oke. Poinnya yang satu, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk bertanya, dan tetap menjadi diri Anda sendiri. Dan kadang-kadang kita harus push our limit gitu, kita harus mendorong limit kita untuk lebih supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu aja poinnya. Be yourself. And sometimes you have to push your limit. Actually that one. Ya, saya sangat sepakat. Karena sometimes kita kalau nggak mau push to our limit itu kayaknya nggak puas ya, Chef, setelah melaksanakan 6 bulan atau 4 bulan kuliah ya. Wah, saya tutup ya. Jangan berhenti belajar, ya. Lalu be yourself, but remember to always push yourself to the limit to make sure bahwa hasilnya itu maksimal. Gila ya, kita hari ini sudah up close and personal, banyak yang akhirnya mengetahui bagaimana seorang Chef Temi secara lahir dan batin. Sekarang kita jadi tahu kenapa masakan Chef Temi itu enak, dalam arti karena enaknya itu Chef Temi memang selalu memberi jiwa dan nyawa kepada masakan itu. Kenapa anak didikannya selalu berhasil pada saat competition? Karena Chef Temi selalu mampu mendorong anak ini menjadi dirinya sendiri, sehingga pada saat dia menemui masalah di kompetisi ataupun di hidup nanti, dia akan mampu menemukan solusi dalam masalahnya. Dan tentu saja, seorang Chef Temi yang sekarang memegang begitu banyak prestasi dan menjadi juri di tingkat internasional, tidak pernah merasa dirinya cukup dan tetap selalu mau belajar bersama yang muda-muda. Itu yang membuat seorang Chef Temi itu ternyata punya banyak fans. Ya. So, Chef Temi, thank you so much for our session up close and personal today. Looking forward to see you soon in person, Chef. Sure, bye. Buat teman-teman semua, bye. I love you, Chef. Thank you. I love you too. Bye. Bye.